Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan, selamat beraktivitas bagi kawan-kawan yang sedang bekerja, bagi kawan-kawan yang mungkin juga sedang belajar, sekolah, kuliah, atau bagi kawan-kawan yang sedang mencari pekerjaan. Semoga hari ini dapat pekerjaan, atau mungkin yang lagi interview pekerjaan, semoga dilancarkan saja kawan interviewnya. Dan bagi kawan-kawan yang masih nganggur, yang mungkin sekarang ada di warung kopi, silakan menikmati kopi kalian kawan. Atau bagi kawan-kawan yang masih mendengkur di kamar tidur, cepat bangun kawan, hari sudah siang dan siaplah beraktivitas kembali. Seperti biasa kawan, di hari Rabu ini saya akan hadirkan partai dari event turnamen mingguan yang ada di chess.com Title Tuesday. Title Tuesday sesi pertama kawan dimenangkan oleh Daniil Dubov dengan perolehan 10 poin, hasil dari 10 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah di sesi pertama. Sedangkan di sesi kedua kawan, juaranya adalah Dmitry Andreikin kawan. Daniil Dubov di sesi kedua ini posisinya kurang bagus kawan, berada di posisi ke-41 tadi kalau tidak salah saya lihat. Ya kawan, ada di posisi ke-41. Ada satu game kawan yang tidak dimainkan di game terakhirnya. Dan di sesi pertama kawan, tadi saya lihat juga ada 2 bendera Indonesia atau 2 pemain Indonesia yang berlaga di event ini, yaitu Monica Sihite, Chelsea Monica Sihite, dan satu lagi kawan Rian Capriaga yang minggu yang lalu dia juga mengikuti event ini. Tapi di sesi kedua kawan, kedua pemain ini sudah tidak terlihat lagi di daftar list para pemain. Mungkin kalau bermain di sesi kedua cukup berat kawan, akan bermain pada dini hari, jadi kurang bagus juga kalau begadang untuk bermain catur. Sebaiknya kalian hindari juga kawan, lebih baik kalian istirahat, menyiapkan diri kalian untuk esok hari beraktivitas yang produktif kawan. Tadi saya lihat berada di posisi ke-192 Monica Sihite nih kawan. Tapi pertama-tama game yang akan kita ulas ini nanti akan saya ambil permainan Daniil Dubov. Nah ini kawan, Sihite, Chelsea Monica Sihite, dan tadi ada di urutan bawah juga ada Rian Capriaga, tak perlu saya lanjutkan untuk melihatnya, kalian bisa cek sendiri kawan. Seperti biasa kalian kunjungi chess.com, terus kalian lihat ini, watch ini, dan kalian pilih event, ada turnamen-turnamen yang sedang berlangsung kawan. Bisa kalian klik di situ. Oke, game dari Daniil Dubov ini saya ambil di game terakhirnya sesi pertama melawan Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura di 2 sesi ini kawan posisinya kurang bagus. Sesi pertama dia menempati posisi ke-12, sedangkan di posisi sesi kedua adalah di posisi keberapa tadi saya lihat. Coba kita cek lagi. Cukup dalam juga posisi Hikaru Nakamura saya rasa tadi, ya di posisi ke-23 untuk sesi keduanya. Langsung kita ke papan permainan dari Hikaru Nakamura melawan Daniil Dubov. Di sesi pertama game terakhir kawan atau babak ke-11, Daniil Dubov pegang putih mengawali dengan pembukaan, ya pembukaan pion D4, pion E6, kuda F3, di sini kuda F6 dan pion C4. Kita temui permainan anti Nimzo Indian kawan. Kalau bentuk diagramnya yang dimainkan putih, pion ini terlebih dahulu sebelum ada kuda F3, terus langkah ketiga kuda C3, kita akan temui Nimzo Indian Defense kawan. Kemungkinan besar akan seperti itu gajah B4. Oleh karena itulah kawan, pengembangan kuda F3 terlebih dahulu bentuk anti Nimzo Indian. Dan hitam pada posisi ini seperti biasa banyak pilihan kawan. Pion D5, pion B6, pion A6, gajah E7, gajah B4 melakukan skak, pion C5 juga bisa dipilih. Banyak sekali pilihan untuk melangkah, untuk meladeni permainan anti Nimzo Indian. Hikaru Nakamura memilih kuda C6 kawan. Jarang variasi ini dimainkan, dibalas via cento pion G3. Dibalas juga Nakamura via cento sayap raja gajah gelapnya nanti, gajah G2, gajah G7, rokade, rokade. Dan di sini barulah kuda C3, dan di sini kawan diserang dengan pion D5. Tetap untuk mendapatkan kontrol petak pusat untuk mengimbangi dominasi pion putih di sentral ini kawan. Seperti biasa kalau diterima oleh putih kawan, hitam masih bisa ambil balik dan masih bisa untuk kontrol petak pusat, terutama petak-petak terang ini kawan. Memilih untuk gajah G5 untuk pressure kuda, dan hitam bisa mengusir gajah untuk memaksa pertukaran kawan.
yang mungkin nanti akan dilanjut dengan langkah benteng C1, kuda mundur ke peta E7 untuk memberikan jalan bagi pion C-nya kawan, mungkin bertarung nanti 2 peta atau 1 peta. Pion E3 bisa dilanjutkan oleh putih. Itulah yang bisa terjadi kawan jika bermain dengan pion H6. Tapi memilih kuda E7 terlebih dahulu kawan. Tujuannya untuk pion C ini bisa dimainkan, dan di sini benteng C1, pion H6. Sedikit sama kawan, diagram yang kita dapat dari langkah variasi yang saya tunjukkan tadi. Jika pion H6 terlebih dahulu, cuma sekarang tadi kuda E7 terlebih dahulu, barulah pion H6 kawan. Gajah sikat kuda diambil balik oleh gajah. Di sini pion E3 dan pion C6 kawan. Menteri ke E2 memberikan jalan bagi bentengnya ke pusat, ataupun dengan ide ditumpuk nanti langsung di lajur C, membuka permainan dengan pion C pukul pion D5, diikuti kuda ke pusat. Bisa jadi ide putih berikutnya. Pion B6, pion C pukul pion D5, pion C ambil balik pion D5, kuda ke pusat ke E5, gajah B7, benteng diangkat kawan ke C2, segera ditumpuk, pion A6 terlebih dahulu, kontrol petak B5 dari aktivitas kuda nanti. Di sini benteng FC1, benteng C8, dan kuda mundur ke D3, lanjut dan lidupok. Di sini Nakamura melanjutkan dengan langkah menteri ke petak D6, pion H4, pion H5, pion A3 untuk dukungan bagi pionnya didorong, tapi perlu diperhatikan kalau didorong langsung kawan. Di sini ada titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh hitam nanti dengan manuver kuda, mungkin mundur ke sini terus bergerak ke petak B6 atau nanti sampai petak C4 bisa juga kawan. Perlu diperhatikan juga. Ada ruang lemah nanti kalau mendorong pion langsung 2 peta. Kuda F5 dipilih Nakamura, kuda ke B4, dan di sini gajah ambil pion D4. Langkah pengorbanan perwira untuk mendapatkan 2 pion putih dan 1 benteng kawan dari pertukaran perwira. Di posisi ini tadi kawan, Stockfish lebih menyarankan tidak melakukan pertukaran perwira atau pengorbanan kawan. Pion A5 bisa untuk mengusir kuda kawan, bisa dimainkan, ataupun juga bisa bermain dengan langkah menteri bergeser mundur ke petak E7. Itulah 2 langkah pilihan terbaik versi engine komputer. Tapi Nakamura membuat langkah pengorbanan perwira kawan untuk mendapatkan kompensasi 2 pion plus pertukaran benteng di sini kawan. Kalau dihitung materi kawan, sementara unggul 1 poin Hikaru Nakamura atas pengorbanan perwira tadi. Tapi sekarang jumlah perwira minus 1 perwira Hikaru Nakamura di langkah ke-23. Permainan masih cukup menarik, masih cukup berimbang kawan. Di sini Nakamura menggeser benteng FD1, memberikan dukungan bagi pion D-nya. Mungkin pion ini didorong terlebih dahulu agar lebih kuat nanti petak D4 ini kawan. Di sini benteng D1, menteri mundur ke petak E7 untuk backup gajah kawan apabila ingin memainkan pion D-nya nanti, atau memberikan dukungan bagi pion E terlebih dahulu. Menteri E3 coba pressure pion B6 dan dijawab dengan langkah menteri C5, menantang pertukaran blokade untuk tidak mendapatkan petak B6-nya. Ditolak dengan blokade kuda D4, menginginkan permainan dengan menteri tetap di atas papan. Benteng E8 memberikan dukungan bagi pionnya kawan, dihadang dengan pion F4, sekarang pion B5. Raja bergerak ke H2 untuk menghindari diagonal gelap ini kawan, agar menteri kudanya beraktivitas kembali. Pion B4, pion A pukul pion B4, balas dupop. Menteri ambil balik pion B4 untuk mempressure pion B2, backup dengan benteng D2. Menteri B6 tetap pressure 2 perwira ini kawan. Kuda C ke E2, mungkin persiapan menuju pusat nanti kawan, ke G1, ke F3 sampai petak E5 nanti. Untuk sementara untuk backup kudanya agar menterinya bisa leluasa bergerak. Dijawab dengan pion A5 terlebih dahulu kawan, memberikan ruang bagi gajah untuk mendapatkan diagonal yang lebih baik lagi. Karena di diagonal ini dia stuck, cukup pasif posisinya. Kuda G1, benteng C4 terlebih dahulu, ternyata yang dimainkan oleh Nakamura. Kuda G F3, benteng B4, pressure pion B2, dan dilepas kawan, memilih dengan pion F5, pilihan terbaik. Kalau diambil dengan pion E, tentu benteng tewas kawan. Kalau diambil dengan pion G, menteri bisa meluncur untuk mengejar raja dan bisa mendapatkan pion H ini dan bisa meloloskan pion di sisi kanan papan kawan. Putih akan bisa menang. Nakamura memilih dengan pion E5, pilihan terbaik, melepaskan pion E kawan, tapi tidak diambil oleh Dubov. Dia memilih ambil pion G6 dengan pion F.
Langkah terbaiknya tadi ya ambil dengan kuda kawan, pion E5 ini. Kalau ada tekanan menteri, kuda bisa ke petak G4, ancam menteri kawan, juga menantang pertukaran. Nanti yang paling logis ya hitam menerima tantangan pertukaran menteri kawan. Kuda ambil menteri hitam tempo skak, raja bergerak, kuda ambil pion D5 dan bisa disikat oleh gajah kawan, diambil balik oleh gajah. Putih masih tetap unggul dengan 3 perwira melawan sepasang benteng. Masih cukup seimbang untuk mengimbangi permainan sepasang benteng. Dupop memilih dengan pion F pukul pion G6 dan diambil balik dengan menteri, pilihan terbaik. Kalau diambil balik menggunakan pion F, pion ini jatuh kawan. Idenya sama, kalau ada tekanan menteri, kuda ke petak G4. Bedanya sekarang di sini kawan. Nakamura ambil dengan menteri, tidak bisa lagi bermain dengan kuda ambil pion E5 karena menteri bisa mundur ke G7 kawan. Tidak ke petak F6 lagi, tidak ada kesempatan garbuan kawan. Kuda ini dapat dipastikan tewas. Kalau di backup saudaranya masih ada pion F6, kuda bisa tewas. Memilih benteng F2 oleh Daniel Dupop, sekarang pion F6. Kuda mundur ke C2 kawan, menghindari ancaman pion ini karena posisi menteri sudah terbuka untuk menjaga benteng. Selanjutnya benteng ambil pion B2, menteri C3, benteng mundur ke B5 untuk menjaga pion A5, kuda A3, benteng B4 menghindari ancaman kawan, menteri ke C5 tetap incar pion atau dukungan bagi kudanya manuver sampai petak D6. Benteng digeser ke G4, pressure pion G3 dilepas oleh Dupop, memilih dengan kuda B5. Pilihan terbaik kawan untuk mencoba nanti ancaman garbuan di sini. Dan di sini kawan, pion E4 dimainkan oleh Nakamura. Pada posisi ini memang terlihat sulit kawan untuk mencari langkah terbaik. Kalau ambil pion ini kawan dengan benteng, terlihat untung 1 pion kawan. Tapi memberikan kesempatan tempo kuda kawan untuk ancam benteng, untuk garbu gajah di sini. Terus langkah terbaik apa yang bisa diambil oleh hitam kawan? Langkah terbaik adalah raja bergerak ke petak H7 untuk memberikan jalan bagi benteng satunya untuk membentuk baterai dengan kedua benteng plus menteri kawan untuk hancurkan petak G2, petak G3. Kalau ada menteri bergerak ke petak C7 skak, di sini terpaksa kawan untuk menantang pertukaran menteri. Tapi tetap idenya nanti bisa ditumpuk benteng di lajur C kawan. Permainan akan level. Pion E4 dipilih oleh Nakamura. Kuda ke D6 melepaskan kuda F3 kawan. Tidak melakukan pergerakan. Langkah terbaik di sini dijawab dengan langkah pion E pukul pion F3. Gajah ambil balik tempo ancam benteng. Jadi kedua benteng sekarang dalam ancaman putih. Benteng G ke E4 dikorbankan di petak E4 kawan. Tadi di sini dikorbankan di petak C4 merupakan pilihan terbaik dari Stockfish. Tapi memilih petak E4 untuk berkoneksi dengan saudara yang lain. Gajah ambil benteng E4, pion ambil balik gajah. Inilah yang menjadi pembeda kawan. Sekarang posisi Nakamura kalah kualitas perwira setelah 2 bentengnya tewas. Dupop masih tersisa 1 benteng di sini kawan. Diambil balik oleh menteri. Dan selanjutnya benteng ambil pion F6. Di sini Nakamura kehabisan waktu kawan. Dan posisinya juga cukup jelek. Menteri putih siap ke G5 skak untuk memaksa raja bergeser, diikuti dengan benteng ke lajur skak mat. Kalau ingin agak lama, menteri dikorbankan kawan. Kalau langsung diambil ya agak sedikit panjang permainan, jauh dari ancaman skak mat. Tapi jika kalian punya ide di sini, menteri keluar terlebih dahulu untuk melakukan skak, blokade oleh menteri, benteng di sini ya sama saja kawan. Permainan masih akan lama. Tapi tetap dengan kekuatan yang tersisa nanti, menteri melawan gajah sudah tidak seimbang lagi. Itulah kawan salah satu permainan Daniel Dupop di turnamen Title Tuesday edisi Januari minggu kedua ini kawan. Melawan Hikaru Nakamura di sesi pertama game ke-11. Daniel Dupop juara di sesi pertama, di sesi keduanya posisinya terbilang cukup buruk kawan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.